Banyak orang mengira bahaya selalu mengintai di alam liar atau dalam kegelapan. Namun, bagaimana jika hewan yang paling Anda percayai, hewan peliharaan yang Anda rawat dan beri makan setiap hari, justru yang mengakhiri nyawa Anda? Ini adalah kisah para pemilik yang sangat mencintai peliharaannya, mengenal mereka luar dalam, tapi tetap tak pernah menduga tragedi itu akan terjadi. Berikut 10 serangan hewan peliharaan paling mengerikan. Di tengah kesunyian hutan pinus Ozark, Rusia, sebuah kisah memilukan membuktikan bahwa kasih sayang manusia terkadang tak cukup kuat untuk meredam naluri liar alam. Sergei Grigoriev, seorang pemburu berpengalaman, harus meregang nyawa di tangan Grumbler, beruang yang ia selamatkan dan besarkan selama 4 tahun. Bermula dari niat mulia menyelamatkan anak beruang yatim piatu dari kekejaman industri perburuan, Sergei membangun ikatan yang ia yakini sebagai persahabatan sejati. Namun, pada Desember 2018, peringatan alam mulai muncul. Grumbler menjadi sangat gelisah dan gagal melakukan hibernasi. Meski telah diperingatkan oleh tetangganya, Sergei tetap percaya pada ikatan batin mereka. Petaka memuncak saat ia membuka pintu kandang untuk mengajak beruangnya berjalan-jalan di tengah salju. Dalam jarak hanya beberapa meter, rantai pengikat putus dan kekuatan predator yang masif itu tak lagi terbendung. Hanya dalam hitungan detik, serangan brutal Grumbler meremukkan dada dan merobek leher Sergei. Tragedi ini tak hanya merenggut nyawa sang pemilik, tetapi juga menghancurkan kesetiaan anjing peliharaannya yang ikut menjadi korban. Kisah kelam ini menjadi pengingat bahwa seberapapun besar cinta yang diberikan, alam liar tetap memiliki hukumnya sendiri yang mematikan. Pada malam 18 Oktober 2011, kota Zanesville di Ohio menjadi saksi salah satu insiden satwa liar paling mencekam dalam sejarah Amerika Serikat. Terry Thompson, seorang pemilik peternakan pribadi, melepaskan lebih dari 50 hewan eksotis koleksinya, termasuk singa, beruang, dan harimau bengal, sebelum akhirnya ia ditemukan tewas. Harimau bengal sendiri merupakan predator puncak dengan berat lebih dari 225 kg yang mampu melompat sejauh 6 meter dalam sekali terjang. Kekacauan pecah saat puluhan predator darat terkuat ini berkeliaran bebas di jalanan pedesaan dan pemukiman warga. Pihak berwenang menghadapi situasi hidup dan mati di tengah kegelapan malam yang mengintai. Karena risiko serangan fatal terhadap masyarakat sekitar sangat tinggi, petugas terpaksa mengambil tindakan ekstrim. Sebanyak 48 hewan berbahaya, termasuk 18 harimau bengal, terpaksa ditembak mati untuk mengamankan area tersebut. Tragedi Zanesville ini mengejutkan publik dan mengungkap bahaya besar di balik kepemilikan pribadi hewan buas tanpa pengawasan ketat. Insiden ini akhirnya memaksa pemerintah negara bagian Ohio untuk merombak total undang-undang mereka, memperketat aturan kepemilikan predator eksotis guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Di sebuah pagi yang tenang di timur laut Victoria, Australia, Paul McDonald melangkah keluar untuk menjalani rutinitas yang ia cintai. Sebagai petani yang sabar dan dihormati, pria berusia 46 tahun ini merasa sangat aman di tanahnya sendiri. Di antara hewan ternaknya, terdapat seekor rusa jantan hasil persilangan rusa merah dan rusa besar yang telah ia besarkan selama 6 tahun. Dengan tinggi bahu mencapai hampir 2 meter, hewan megah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga McDonald. Namun, kedekatan selama bertahun-tahun sirna seketika saat insting liar musim kawin mengambil alih. Tanpa peringatan, rusa jantan itu menyerang Paul dengan beringas. Mandy dan putranya Ethan yang berlari keluar setelah mendengar teriakan menyaksikan pemandangan mengerikan. Paul tergeletak tak berdaya di bawah injakan kuku tajam sang rusa. Meski Mandy dan Ethan berusaha keras menghalau hewan tersebut dengan keberanian luar biasa, luka yang diderita Paul terlalu parah. Tragedi ini berakhir dengan tembakan petugas yang terpaksa melumpuhkan rusa tersebut. Paul dinyatakan meninggal di tempat, meninggalkan duka mendalam bagi komunitasnya. Peristiwa memilukan ini menjadi saksi betapa tipisnya batas antara persahabatan manusia dan kekuatan alam yang tak terduga.
Pada malam 30 Oktober 2019, sebuah insiden tragis mengguncang kota Oxford, Indiana, melibatkan Laura Hurst, seorang pecinta reptil berpengalaman. Di dalam sebuah rumah yang didedikasikan khusus untuk koleksi sekitar 140 ekor ular, wanita berusia 36 tahun tersebut ditemukan tak sadarkan diri dengan seekor ular Python reticulata sepanjang sekitar 2,4 meter yang melilit lehernya. Meskipun Hurst dikenal sangat mencintai reptil dan memiliki puluhan ular pribadi, pengetahuan serta kedekatannya tidak mampu mencegah serangan mendadak tersebut. Secara ilmiah, ular piton membunuh mangsanya melalui kekuatan otot yang luar biasa, bukan bisa. Penelitian biomekanik menunjukkan bahwa ular lilit akan mempererat tekanannya setiap kali korban mengembuskan napas, secara cepat memutus aliran oksigen dan sirkulasi darah ke otak. Dalam hitungan menit, kondisi ini menyebabkan sesak napas fatal dan kehilangan kesadaran. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa Hurst meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen. Meskipun jarang terjadi, insiden ini menjadi pengingat akan risiko besar yang menyertai penanganan reptil raksasa. Python reticulata sendiri merupakan salah satu ular terpanjang di dunia yang di alam liar dapat tumbuh hingga melampaui 6 meter, menjadikannya predator yang sangat kuat dan tak terduga, bahkan bagi mereka yang merasa telah mengenalnya. Pada Februari 2009, sebuah peristiwa mengerikan di Connecticut mengguncang dunia dan mengubah persepsi tentang pemeliharaan primata. Sandra Herold membesarkan seekor simpanse bernama Travis selama 14 tahun layaknya anak sendiri. Dengan berat mencapai 91 kg, Travis tampak jinak hingga sebuah sore yang kelam mengubah segalanya. Penelitian biomekanik menunjukkan bahwa simpanse dewasa memiliki kepadatan otot yang luar biasa, membuat mereka jauh lebih kuat dibandingkan manusia rata-rata. Petaka terjadi ketika teman Sandra, Charla Nash, datang membantu membawa Travis masuk rumah. Diduga karena perubahan gaya rambut Charla, Travis menjadi bingung dan meledak dalam amukan agresif. Dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam hitungan meter, Travis melancarkan serangan brutal yang mencabik wajah dan tangan Charla. Meski Sandra berusaha menghentikan serangan dengan pisau dapur, kekuatan fisik Travis tak tertandingi. Tragedi ini berakhir setelah polisi terpaksa menembak Travis. Charla selamat namun mengalami luka permanen yang mengubah hidupnya secara drastis. Insiden memilukan ini memicu perdebatan dan memperketat hukum mengenai kepemilikan hewan liar, menjadi pengingat bahwa insting primata besar tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihapus oleh lingkungan. Pada pagi hari tanggal 15 Februari 2024, sebuah insiden mengerikan mengguncang Compton, California ketika Dominic Anthony Cooper ditemukan tewas akibat serangan kawanan anjing miliknya sendiri. Cooper, seorang pria berusia 35 tahun, diketahui sedang menjalankan aktivitas pembiakan pitbull di halaman belakang rumahnya. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, serangan ini diduga bermula dari perkelahian antar anjing saat pemberian makan yang kemudian berubah menjadi serangan terkoordinasi terhadap sang pemilik. Petugas pengendalian hewan menemukan total 13 ekor pitbull di lokasi kejadian yang terdiri dari 5 anjing dewasa dan 8 anak anjing. Keberadaan anjing-anjing agresif yang masih berada di sekitar tubuh korban membuat pihak berwenang sempat kesulitan mengamankan properti tersebut. Bukti video mengonfirmasi bahwa hewan-hewan tersebut terlibat langsung dalam serangan traumatis yang berujung fatal bagi Cooper. Dari perspektif ilmiah, para ahli perilaku hewan menjelaskan bahwa serangan semacam ini seringkali dipicu oleh respons kawanan, di mana insting predator muncul secara kolektif. Meski jarak antara kandang dan rumah hanya beberapa meter, kecepatan eskalasi serangan dalam hitungan detik membuat korban tidak berdaya. Insiden memilukan ini berakhir dengan eutanasia terhadap seluruh anjing tersebut demi keamanan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat akan risiko besar dalam mengelola kawanan hewan dengan naluri protektif yang kuat. Pada pagi hari tanggal 12 April 2019, sebuah insiden langka dan mematikan terjadi di Alachua County, Florida, melibatkan salah satu burung paling berbahaya di bumi. Marvin Hajos, seorang pria berusia 75 tahun yang memiliki dedikasi tinggi terhadap unggas langka, tewas akibat serangan burung kasuari peliharaannya.
Burung besar yang tidak dapat terbang ini berasal dari Australia dan Papua Nugini dan seringkali dijuluki sebagai burung prasejarah karena penampilannya yang mengintimidasi. Meskipun terlihat tenang, kasuari dewasa dapat tumbuh hingga setinggi 1,8 meter dengan berat melampaui 70 kg. Senjata mematikan mereka terletak pada kaki yang sangat kuat, di mana terdapat cakar berbentuk belati sepanjang 12 cm yang mampu menyayat daging dalam sekali tendangan. Para penyelidik meyakini bahwa Hajos tersandung atau jatuh di dekat burung tersebut, yang kemudian memicu naluri pertahanan agresif sang kasuari. Kasuari menyerang dengan cara melompat dan menendang ke bawah dengan kekuatan luar biasa, didukung oleh kecepatan lari yang bisa mencapai 50 km per jam. Meskipun para medis segera tiba di lokasi, luka robek parah yang diderita Hajos membuatnya tidak dapat diselamatkan. Tragedi ini menjadi pengingat bagi dunia bahwa meski serangan fatal kasuari sangat jarang terjadi, senjata alami yang mereka miliki tetaplah mematikan dan tidak boleh diremehkan sedikit pun. Pada 13 November 2011, sebuah serangan hewan peliharaan yang mengerikan terjadi di sepanjang sungai Limpopo, Afrika Selatan. Marius Els, seorang petani berusia 40 tahun, tewas di tangan Humphrey, kuda Nil besar yang telah ia rawat sejak bayi. Els sangat yakin bahwa ia memiliki ikatan batin yang unik dengan Humphrey, bahkan sering membagikan momen saat ia berenang bersama atau menunggangi punggung hewan seberat 1,5 ton tersebut. Padahal, para ahli biologi terus memperingatkan bahwa kuda Nil adalah salah satu hewan paling mematikan di Afrika yang bertanggung jawab atas sekitar 500 kematian manusia setiap tahun. Dengan taring yang bisa tumbuh lebih dari 50 cm dan rahang yang mampu terbuka hampir 180 derajat, kekuatan mereka sangat menghancurkan. Sore itu saat Els memasuki air, insting teritorial Humphrey tiba-tiba meledak. Kuda Nil itu menyerang dengan kecepatan tinggi, mencengkeram Els dan menyeretnya beberapa meter ke bawah permukaan sungai. Tubuh Els ditemukan beberapa jam kemudian dengan luka-luka parah akibat gigitan yang sangat kuat. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bagi dunia satwa liar, bahwa seberapapun jinaknya seekor hewan di mata pemiliknya, insting liar dan sifat tidak terduga dari predator besar tidak akan pernah bisa dihilangkan. Pada 27 Mei 2018, sebuah pusat penangkaran di Afrika Selatan menjadi saksi bisu serangan fatal yang menimpa Mike Hodge. Pria berusia 66 tahun ini merupakan pengelola berpengalaman yang telah puluhan tahun menangani kucing besar di pusat predator Markil. Meskipun Hodge telah membangun hubungan akrab dengan hewan-hewannya, alam memiliki hukum sendiri yang tidak bisa dikompromikan oleh keakraban apapun. Singa Afrika dewasa adalah predator puncak dengan berat mencapai 190 kg. Tragedi bermula saat Hodge memasuki kandang untuk pemberian makan rutin. Tanpa diduga, insting berburu singa betina di dalamnya terpicu seketika. Dalam sekejap, singa itu menerkam dan menyeret tubuh Hodge sejauh beberapa meter melintasi area kandang, menyebabkan luka parah pada bagian leher dan dada. Meskipun upaya penyelamatan segera dilakukan, nyawa Hodge tidak dapat tertolong. Peristiwa memilukan ini memicu perdebatan sengit mengenai resiko interaksi jarak dekat antara manusia dan predator besar. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa seberapapun jinaknya seekor predator di mata manusia, mereka tetap memiliki naluri membunuh alami yang dapat bangkit kapan saja tanpa peringatan. Kasus manakah dari rentetan kisah ini yang paling mengejutkan Anda? Jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.